Oke, sekarang sharing santai lagi sama Bang Dani Cagur. Iya, gokil. Ridwan Remin main ke rumah gue loh. Ini pertama kalinya dalam hidup saya ketemu rumah hasil bercandaan ini. Hasil ini hasil ketawa nih. Hasil bercandaan ya. Jadi buat yang suka berantem di sosial media, sekali-kali bercanda lah, siapa tahu dapat rumah ya. Orang-orang pada serius-serius sekarang, pusing. Ya, tapi dalam hidup saya paling main ke rumah sebesar ini tuh cuman 3 kali doang, Bang Denny. Siapa aja tuh, Min? Satu ini, 2 lokasi syuting, udah. Teman saya mah nggak ada yang rumahnya segini, nggak ada. Ntar rumah lo lebih gede dari ini. Amin, ya Allah, amin. Tapi ya kali ini spesial banget, sebelumnya mengucapkan terima kasih udah diterima di rumah ini. Karena saya yang ngajak kan, bukan saya. Iya, saya seneng. Remin ini salah satu orang yang gue incer pengen gue ajak ngobrol. Dan dia yang ngajak ngobrol. Wah, seneng banget. Gue bilang, collab bener, gue juga pengen banget ngobrol sama lo, Min. Karena saya nonton ini video-video di konten di YouTube-nya Bang Denny tuh lagi sering sama komika-komika. Wah, ini kesempatan saya juga pengen banyak ngobrol juga sama Bang Denny gitu. Iya benar gini. Kemarin udah sama Kang Panji, terus sama teman-teman saya Budiksi, Primawan gitu. Cuman kebanyakan mereka ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, kali ini saya sih ngerasa mubazir kalau cuman ngobrol ya. Jadi lo ngapain nih? Mau pelukan, mau ciuman gitu? Karena kan Bang Denny kan salah satu apa ya pelawak besar lah gitu, misalnya yang udah ngerasain industri ini lama banget dibanding yang eksis sekarang tuh kayaknya udah jarang juga yang dari dulu sampai sekarang masih se-eksis ini gitu. Iya, dulu gue start tuh 2001. Acara TV pertama. Saya nonton chatting sih. Itu chatting bener. Iya, saya nonton chatting. Chatting. Dulu kan awalnya kan Patrio ngelaba. Cuman agak tua tuh mereka tuh. Terus tiba-tiba nongol chatting. Ih, ini kayaknya lebih muda nih gitu. Iya, waktu chatting mulai Patrio tuh di langit. Iya. Mimpi, makanya sekarang di saat gue kerja bareng Mas Parto, wah gila, mimpi jadi nyata. Iya. Ya sama kayak saya sekarang di sini, ini kayak mimpi jadi nyata. Orang saya biasanya nonton di TPI malam-malam, terus sekarang bisa ketemu, bisa ngobrol bareng. Pertama kali ketemu itu kita di pilot Net TV kalau nggak salah. Oh iya. Peristawa itu. Akhirnya tuh acara jalan juga ya. Akhirnya jalan juga. Akhirnya kesini jalan. Itu sebenarnya konsepnya kayak gitu. Gue ketemu sama Remin, bener. Tapi emang itu konsepnya udah banyak berubah. Dari pilot yang kita buat. Orang ketemu sama Cak Akbar juga. Saya udah 3 kali tuh pilot itu udah beda-beda gitu. Oh iya bener, karena waktu itu produsernya sahabat gue di TV yang lama. Iya. Tapi itu kesan pertama saya sama Bang Denny yang sangat sangat menyenangkan karena baru tahu ternyata ini ya seorang Denny Cagur itu kalau lagi di set itu tidak egois gitu, seneng lempar, seneng ngobrol dulu sebelum manggung karena jarang misalnya saya seset sama komedian atau misalnya sama artis gitu yang di sebelum action tuh ngobrol dulu gitu, ngerencanain ini set mau diapain gitu. Nah iya, karena menurut gue itu penting nih. Menurut gue satu, kita nih mau perang di set gue bareng sama lu main di satu set, lu teman gue untuk perang, bikin kelucuan gitu. Nah bagusnya kalau seragam kita omongin lu, ntar gue ada joke gini nih, gini, ntar lu bahas ini ya, ntar kalau lu bahas ini gue akan masuk begini. Pasti dia lebih siap dibandingin yang ketemu di set. Atau seminimal-minimalnya tuh bikin kita nggak canggung aja sih sebagai saya yang baru gitu, terus seset sama orang-orang yang lama, terus aduh gua harus ngapain ya gini, pas tiba-tiba diajak ngobrol tuh ternyata bisa ya ngobrol nih kita gitu, jadinya nggak jaim, nggak takut. Bener, keraguan gue tentang lo juga terpecahkan kan. Selama ini gue denger Remin nggak mau jadi openernya Panji, apakah sesombong itu? Kalau itu benar. Kalau itu benar. Enggak, maksud gue ternyata lu juga orang yang menyenangkan di saat kita ngobrol, akhirnya kita berjalan, pilotnya ramai, seru. Enggak seperti itu juga yang terbentuk di bayangan gue mikir lu tadinya apa sekaku itu, Min. Ternyata enggak, seru-seru aja. Tapi saya emang nyebelin sih Bang Denny. Saya kan banyak yang suka komen juga di YouTube, misalnya materi stand up saya tuh agak nyebelin, ngomentarin orang, ledekin orang, padahal aslinya saya lebih nyebelin sebenarnya. Aslinya lebih sialan. Iya, kan yang di panggung itu yang udah dipersiapkan sebenarnya ya. Kalau yang nggak dipersiapkan tuh lebih nyebelin. Terus gue pernah dengar juga lu katanya paling susah ketawa kalau nonton stand up orang. Iya.
Karena kalau di Indonesia ya, dari segi materinya atau cara mereka menemukan punchline-punchline-nya tuh bukan sesuatu hal yang baru buat saya. Kayak saya juga kalau bikin itu kayaknya kepikiran deh ke situ gitu. Oh iya. Karena kan yang dibahas juga hal-hal sehari di sekitar kita kan, yang saya juga ngerasain kok itu. Ngomongin misalnya kemiskinan, saya juga ngerasain kok itu. Saya kalau bikin materi itu juga kayaknya punchline-nya gitu deh. Nah, lu challenge-nya, lu bisa nggak bikin materi tentang itu tapi challenge-nya ke sini gitu. Iya, atau hal-hal yang lebih tidak terpikirkan gitu. Lebih aneh gitu. Iya, sudut pandangnya sih saya kalau kebanyakan tuh kalau yang di Indonesia ya yang terakhir saya nonton itu tuh kayak setup-nya atau premisnya tuh hal-hal yang umum banget yang saya udah tahu juga gitu. Misalnya nggak enaknya jadi orang miskin atau misalnya nggak enaknya jadi orang jelek gitu, susahnya pacaran tapi jarak jauh gitu kan, hal-hal yang kita udah tahu gitu. Paling punchline-nya yang beda-beda. Sementara saya lebih tertarik sama sudut pandang yang udah beda duluan. Bener, kayak gimana Emping mau keluar dari toples. Iya. Enggak, tapi itu mah punchline-nya, itu punchline. Iya, dan itu tuh aneh men, gila. Tok. Iya. Gue mau begini. Tapi kan setup-nya kan ini kenapa di antara semua makanan yang ada di dunia yang nangis tuh cuma nasi gitu. Iya. Itu kan dari situnya udah berbeda dari yang orang nggak pikirin duluan itunya gitu. Iya. Nah sekarang karena kalau ngobrol-ngobrol aja mau bajir, saya niatnya mau ngajak Ombud aja. Siap. Karena kan pelawak besar deh, pasti kepalanya liar gitu. Kebetulan juga kan sekarang gara-gara pandemi ini jadinya nggak ada latihan Bang Denny. Bener ya, karena kita susah ngobrolin orang banyak. Iya, yang nekat sih ada bikin acara, bikin open mic gitu, tetap jalan ada. Iya. Yang nonton yang nggak ada. Bener. Dan kalaupun ada yang nonton harus berjarak gitu. Otomatis dari secara jumlah juga nggak banyak gitu. Iya. Nggak seseru seperti open mic biasanya yang kan aku juga nonton juga. Sama saya pernah mau datang tapi mikir kayaknya gimana ya? Agak takut juga gitu, misalnya masa cuman buat dengerin gua open mic, mereka harus ngorbanin kesehatan mereka sih gitu, harus ngumpul-ngumpul gitu. Bener, ini pas gua lagi lucu, kalau lagi nggak lucu udah nggak lucu, resikonya corona. Iya, kasihan gitu. Jadi tampil juga nggak tenang gitu, nggak pure gitu. Nah sekarang karena dari bulan Maret sampai sekarang tuh sebenarnya banyak banget hal yang pengen saya omongin, cuman belum saya jadiin materi stand up comedy karena itu saya nggak bisa bikin materi cuman dibikin doang. Misalnya bikin 1-2 jokes, ini harus dibawain dulu, dites dulu orang ngerti apa enggak sama ya maksudnya nih gitu. Berarti lu akan lebih sering open mic dong sebenarnya kalau dari konsep yang lu buat. Iya, makanya saya seminggu sekali open mic. Dari dulu gitu open mic terus, meskipun materi cuma punya 2 menit 3 menit open mic, sisanya ngobrol gitu biar ngelama-lamain waktu, tapi tetap ada yang dites, cuma 1 joke 2 joke, harus tahu ini orang ngerti nggak sih sama yang gue bahas gitu, penting nggak sih buat penonton bahasan ini gitu. Oh gitu. Itu udah nyampe ke punchline dari setup, udah joke-joke yang udah mateng kan? Belum mateng tapi udah ada jokesnya. Oke. Misalnya dari satu setup cuma 1 jokes doang, udah aja ini orang ngerti dulu, kalau ngerti gue terusin nih, kalau nggak ngerti gue ganti dulu nih, gimana caranya. Karena kan pas saya nulis saya yakin ini lucu, cuman masalahnya penyampaian saya bener nggak supaya penonton tahu ini lucu gitu. Dan itu ditesnya di open mic ya? Ditesnya di open mic, makanya kalau di open mic tuh sebenarnya tempat saya berkarya tuh di open mic. Karena yang pertama kali masuk langsung keluar gitu. Iya. Nah setelah itu berarti misalnya kalau udah matang nih, lu sampaikan, penonton ketawa, baru lu catat, baru lu lock. Iya, baru di. Apa masih lo olah lagi? Diolah lagi. Oh masih lo olah lagi. Karena materi saya kan nontonnya sekarang yang luar terus, yang luar negeri gitu. Karena dari sudut pandangnya udah beda, saya seneng gitu. Pembahasannya, budayanya apa, kok aneh banget tapi bisa lucu ya gitu, seneng saya. Nah biasanya kalau yang luar negeri itu satu tema materi solidnya itu antara 3-5 menit baru solid. Jadi kalau baru punya materi 1-2 jokes, menurut saya sih itu belum jadi materinya. Iya. Jadi setema tuh harus 3-4 menit, 5 menit baru nih udah bisa di lock nih gitu. Baru itu udah bisa dikunci, udah sampai detail kata per katanya udah fix. Baru disimpan buat tampil set. Makanya kalau tampil 15 menit
ya udah tinggal ngeluarin 3 tema gitu, ditambah opening, basa-basi. Oh, kalau over Briefing gitu. Iya. Kalau dulu kan awal-awal over materinya gitu cuma 1 menit, 2 menit, 1 jokes, 2 jokes. Jadi begitu tampil 10 menit, pusing hafalinnya. Ini apa lagi? Pasal udah keluar semua kok baru 5 menit kalau nggak ada yang ketawa. Iya. Nah, kalau gue dari dulu juga dari awal-awal Cagur udah terlatih bikin materi nih. Maksudnya gini nih. Kalau kita syuting tentang apa? Golf. Udah kita nyari referensi tentang golf. Cari buku-bukunya, tulis istilahnya perlengkapannya apa aja. Stick, bola, ukuran sticknya segini, lapangannya, rules-nya ini, hole 1, hole ini, istilah-istilahnya apa aja. Oke, udah dapat benarnya baru yuk cari lucunya. Udah pelangap-pelongot dulu tuh gue, Narji, Wendy, pelangap-pelongot. Apa ya, dari stick, dari golf, dari rumput, caddy, peralatan. Nah, udah pelangap-pelongot setengah jam. Yuk, kumpulin. Udah ntar gue nyaut, Narji nyaut, Wendy nyaut. Yang lain ketawa catat. Oh, yang lain diem aja, nggak lucu nih. Ngalamin itu. Oke, dari yang lucu kembangin lagi apa? Satu joke A bisa jadi joke A1, A2, A3. Oh, A2 bisa jadi A2A, A2B, A2C. Nah, gitu tuh. Berarti tetap ada skripnya ya dulu ya, misalnya dibikin ya. Gue latihan sampai kata per kata. Iya. Kata per, nah itu karena waktu itu gue kiblatnya ke Bagito, di mana mereka mempersiapkan semua. Di ibarat mau perang, gue udah bawa senjata nih, lucu gue udah di tangan ada 70% lah. Kalaupun gue nambah improvisasi dapat 20%, gue punya 90%. Tapi di atas kertas gue udah lucu gitu. Iya. Itu sih yang selalu diterapkan Cagur dari dulu sampai sekarang. Nah, datanglah eranya Ngelaba yang bermain improvisasi. Ngeraba waktu itu Patrio bener-bener ngerubah, memberikan warna baru di komedi menurut gue ya. Mereka datang dengan ngebahas cat, ngebahas tembok, bisa lucu setengah jam. Nah, perpaduan itu yang akhirnya orang suka tuh, yang skrip sama yang improv. Nah, orang punya seleranya masing-masing. Iya. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih scripted karena saya sadar kelemahan saya sih. Sebenarnya kalau disuruh improv bingung gitu. Tapi jujur Min, salah satu yang gue suka cara penulisan joke-joke itu lo. Dan itu gue di beberapa kali gue ditanya di Panji pun, siapa stand up comedy yang lo suka? Gue suka Ridwan Remin gitu. Dari penulisan, dari joke, dari lo ngebawain ke Betawinya ada, ngeheknya ada, tapi anjrit kok ke situ nih anak pikirannya. Sebenarnya kalau mau tulisannya bagus mah tinggal nyari font yang berbayar aja sih. Jangan yang gratisan. Kan alay itu kalau gratisan mah fontnya ya. Bukan font komputer dong. Tapi Bang Denny nonton Introduction Jakarta ya? Gua nonton. Saya nggak tahu. Kan aduh ini kenapa Bang Denny nonton ini? Ini sialan nih. Kan gue bener kan apa yang gue bilang menurut gue bagus. Kalau suka gue datang dan spesial saya nyari Ridwan ini gue nonton. Ridwan ngomong gini, ya elah bang pakai nonton nggak ada syuting apa bang? gue itu di situ gue udah ngakak. Iya bingung jadinya gitu sudah ya pelawak di depan pelawak gitu ya. Iya. Tapi gue terhibur dan itu lucu banget. Cuman itu ada yang salah sebenarnya. Kan gue nggak tahu salah apa. Iya memang salah closing. Jadi sebenarnya ada satu set kayak 5 menit materi yang udah disiapin buat closing. Tapi nggak keluar, malah keluar yang lain gitu. Keluar duluan. Oh iya. Akhirnya closingnya pakai yang sebelumnya karena sebelumnya belum dibawa. Karena kan saya materi nulis sejam nih, paling lebih 5 menit gitu. Oh, waktu itu sejam ini nih? Sejam 17 apa kalau nggak salah. Oh gitu. Itu kan sama di callback gitu kan yang dari awal sampai akhir itu jadi agak lama. Sesuai setnya tuh sejam saya. Oh gitu. Oh berarti mungkin aja di lapangan akan keluar closing yang berbeda nih karena kita keasikan main atau kita lupa kita nyomot yang ada gitu. Iya. Itu karena saya pikir aduh harusnya tuh bukan ini dulu, ini wah sambil orang ketawa tuh sambil mikir gimana ini gitu. Udahlah yang penting sejam aja dulu dah gitu. Nah waktu gini, buat sekelas lo yang menurut gue keren, lucu, penulisan bagus, kenapa lo milih tempat itu? Harusnya lo bisa dapet tempat yang lebih luas, Min. Karena apa ya? Pertama karena Kang Mosidi kan awal-awal waktu itu ngajakin. Di situ sih bagus, seru. Cuma maksud gue buat lo nih, lo bisa di tempat yang misalnya kayak GKJ atau apa gitu. Mungkin di situ untuk pemanasan. Oke, setelah itu gue kira akan ada lagi nih. Melihat di situ ramai full, gue kira akan ada lagi nih lo buat lagi di mana gitu. Enggak sih. Tapi kalau introduction itu emang senengnya gitu sih ke tempat-tempat kecil, kafe di Bogor juga bikinnya di kafe. Terus ini ya tempatnya kecil karena emang pengen lebih intim aja sama penontonnya. Bener. Karena kalau udah show tuh jatuhnya bukan stand up malah jadi monolog kalau di teater ya. Oke.
Karena interaksi sama penonton nggak terlalu bisa kan. Bener-bener jauh. Karena kita pakai polo spot sendiri gitu. Ya, aduh, nggak saya banget deh. Oh, emang lebih enak tuh, lebih intim yang gitu, yang deket ya, yang Iya, jadi penontonnya kelihatan lu kita mau ngapain juga gua ngeliat lu gitu. Oke, bener. Iya, jadi lebih enak aja kalau di show saya tuh lebih deket-deket penontonnya gitu. Siap. Cuma mungkin kalau untuk apa ya, buat dokumentasi yang bagus sih maunya ya tempatnya lebih bagus. Makanya nggak saya jual kemana-mana itu videonya. Nggak lo bikin digital download ya? Enggak, karena emang ya ini mah buat seneng-seneng saya aja. Enggak, menurut gue lo harus lebih menjangkau tempat yang lebih luas agar lebih banyak yang bisa menikmati itu gitu. Karena menurut gue show lo keren. Karena stand up buat saya sekarang udah jadi tempat curhat tapi ada yang dengerin gitu. Setuju. Ada orang yang mau bayar untuk dengerin curhat gue. Iya, ada yang setia gitu. Kayak gue penting banget loh ini cerita gue. Lu masa gak pengen tahu gitu. Iya, karena kalau cerita ke temen belum tentu direspon. Sorry, kemarin gue ke Belanda, iya deh ke Belanda gitu kan. Kalau penonton stand up kan apa nih Belanda gitu, jadinya kayak lebih dihargai gitu kalau di atas panggung stand up mau cerita apa juga. Setuju. Kayak misalnya pertama kali main ke Belanda ngerasain naik pesawat belasan jam gitu, ngerasain naik pesawat tapi di pesawat itu boleh main HP. Sementara kan biasanya kalau di sini kan main HP nggak boleh kan. Iya. Internetan apalagi karena mode pesawat aja jarang boleh gitu. Benar. Harus mati. Sementara ketika kita keluar negeri tuh pada hidup, bahkan ada yang jual internet. Ada hotspot di situ. Iya. Bayar dari situ sendiri sediain. Saya pertama kali ngelihat orang main HP aja tuh, kok dia main HP boleh bego nih. Itu nggak ngerti peraturan. Iya, dia nggak sadar keselamatan loh, Be. 2 jam tuh saya ngatain dia bego. Sampai akhirnya saya sadar saya yang goblok. Oh, ternyata tuh dijual. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, gue juga waktu itu ada satu momen penting di mana gue harus ngabarin ke orang yang mau jemput gue gitu apa yang ya pokoknya gue harus menggunakan internet buat kirim pesan. Sedangkan waktu itu posisi di langit. Waduh, ini gimana? Nah, terus gue baca di salah satu lembaran yang ada di pesawat itu ini berbayar, ada pakai kredit card. Aku bilang nggak apa-apa deh. Nah, ternyata sebelum kalau lo masih cuman 1-2 menit itu masih free. Sejam masih free. Nah gitu tuh, pokoknya akhirnya gue pakai free-nya itu. Gue pakai free-nya, pesannya nyampe, udah cukup udah. Kalau emang gue harus bayar, gue siap bayar gitu. Iya. Ternyata free, ada free-nya dulu. Sejam free, cuman sinyalnya parah, mendingan yang bayar. Yang bayar. Iya. Terus ngerasain kalau di pesawat luar negeri tuh dapat makanannya tuh beneran kayak di restoran-restoran gitu, yang memang makanan gitu. Ini bukan konsumsi buruh ini. Ini makanan nih, orang namanya aja aneh-aneh kan ke Doha waktu itu. Iya. Itu makanannya Arabian gitu, nih apa gitu ya, halal lah yang penting mah gitu, orang Islam semua kan orang sana ya. Oh, itu yang pengen lu share ya. Iya, pengalaman saya naik pesawat sebagus itu gitu. Dinginnya yang sempat lama ngerasain dingin gitu. Ngerasain dingin. Perlu selimut gitu. Iya. Terus kayak ngerasain pertama kali boker di pesawat ya di situ gitu. Lu 17 jam di pesawat, masa nggak boker kan? Lebih aneh ya. Rugi. Kayaknya angka yang kita keluarin buat pesawat ini ada yang kurang nih. Kalau dia belum ngurusin tokai kita gitu. Iya. Terus ngerasain boker terus disedotnya pakai angin gitu. Iya. Itu kan kita kaget gitu. Nggak ada. Jadi kayak ada yang raksasa nyedot ya. Iya. Gitu. Beneran kaget gitu. Gitu. Tapi bersih langsung nggak ada. Ngerasain kikuk karena di samping lu bule gitu ya. Di samping saya artis. Oh, artis. Lebih kikuk. Ini artis tidurannya ke gua nih. Gimana nih gua? Cewek lagi. Oh iya. Aduh, gua. Ini kalau cebok mah nggak kali dia ya. Mana lu ngeliat dia mangap tidur nih. Ada artis ada yang nggak jeleknya juga gitu. Ada. Pokoknya di sana udah jadi kayak artis pun jadi kayak orang biasa lah jatuhnya kalau udah bepergian jauh gitu mah ya. Bener. Mungkin di Indonesia dia fansnya banyak,
kemana-mana nggak nyaman karena kayak ke Ancol aja udah akhirnya kita lebih capek ngelayanin orang foto gitu. Makanya banyak teman-teman artis yang liburan keluar, salah satu pertimbangannya itu Min. Kita benar-benar bisa menikmati ya kita sedang liburan gitu. Orang nggak tahu kita mau ngapain di jalanan, mau di mall lihat-lihat barang milih bebas gitu. Iya, jadi begitu nyampe sana tuh kayak, ih dia ternyata orang biasa juga ya gitu. Dia duduk di samping gua nggak apa-apa loh. Kayak kalau di Indonesia dia nggak mau duduk samping gua dah. Kayak mau kelas yang lain lah gitu. Iya, kalau di Indonesia masih banyak yang lebih pantas diajak ngobrol ya. Mungkin karena di sini gue satu-satunya orang Indonesia nih. Ya akhirnya dia mau tetap dekat gitu. Iya, pilihannya lu mau ngobrol sama gua apa sama orang make up nih? Saya tuh bahasa Inggris saya cuman sampai di menerima pesan, tapi mengirim pesannya saya nggak bisa. Jadi saya ngerti dia ngomong apa, tapi ngebalesnya yang saya nggak bisa gitu. Karena otak saya, ini perp 1, perp 2 nih, ini apa dulu nih, present tense apa-apa nih kalimatnya gitu. Tapi saya ngerti dia ngomongnya apa, karena kan dia mah bener ya omongannya gitu. Dan kita kan, sama gue juga gitu Min, kalau di luar, gue ngerti nih yang dia omongin, tapi gue mau ngomong takut salah gitu. Iya. Akhirnya cuma ngebales satu kata doang yang sesuai sama kebutuhannya. Iya. Card gitu. I buy card. Where gitu. Gue mau beli kartu di mana nih? Apalagi kalau udah tawar-menawar belanja nih. Itu lu ke Bangkok. Pemahaman bahasa Inggris mereka kurang, kita juga bahasa Bangkok nggak ngerti, bahasa Inggris kita juga cekak. Udah akhirnya tawar-menawar pakai bahasa kalkulator. Oh no, dia gantian yang no, akhirnya yes baru beli. Bahasa kalkulator tawar-menawar ya. Tapi saya nggak belanja sama sekali di sana, kecuali memang lagi ada jajan-jajannya bareng sama kru, karena kan itu pakai kredit card kan. Iya. Sementara saya nggak tahu nih ATM saya ada ininya nggak gitu. Lu tinggal lihat dong logonya ada tulisan Visa atau enggak? Nggak ada, kayaknya bank saya mah dah. Padahal saya pakainya bisnis, tapi nggak ada tulisan Visanya. Mastercardnya mah ada. Ini bisa nggak ya? Aduh. Jadi saya bawa cash tapi nggak guna juga gitu. Iya. Karena kan kalau nawar-nawar, ribet lagi ngobrolnya. Nih kalau kembalian gimana gitu. Saya waktu di Doha kembaliannya bukan cuman kan euro, kembaliannya ada euro, ada dolar, ada duit Doha. Itu gue nih duit macam-macam gini. Ini gue jajannya kemana nih sisanya? Dia aneh banget dah. Saya sih ngeliatnya lebih kagum aja sih, semuanya kayak udah ada mesinnya sih di sini ya gitu. Mau ngapain udah ada, mau beli yang tempat apa pembelian itu yang apa minuman gitu udah kayak sepanjang belokan tuh kayak ada dah. Benar. Udah nggak ada warung-warung di sini, biasanya kan kita ke warung gitu. Namanya warung kelontong tuh kayak apa aja ada deh kayaknya di situ. Ini minuman doang nih, kalau snacknya mana ya? Saya deh nyari kotak-kotak nih, mana ya yang snack doang ya, ini minuman doang nih. Kita kagak nemuin gitu, mau jalan di luar negeri yang di pinggirnya ada orang punya warung, ada just juice ngegantung gitu. Nggak ada, itu bingung. Jadi ada grass display. Kalau mau belanja harus ke supermarket, langsung supermarket. Itu kan repot lagi supermarket gitu, karena ada yang bayarnya manual, ada juga yang bayarnya otomatis. Kalau yang bayar otomatis tuh gimana ya, gua ngobrol aja belum tentu bisa gitu. Apalagi nggak ngobrol. Gua kan pengennya datang terus nih, gua udah cepet nih, gimana caranya nih tuh, udah kembali terserah lu lah mau gimana. Atur aja lah, cara kekeluargaan gitu. Apalagi yang nggak ngobrol gitu ke mesin, aduh gimana gua ngeluarinnya. Dan Belanda itu salah satu poinnya tuh lebih banyak sepeda, Min. Iya kan, negara sepeda dia. Iya itu, jadi gue merasa kayak di Semper, Priuk. Dan naik sepedanya tuh ugal-ugalan juga dia. Iya, sepeda banyak, parkiran sepeda segala macam. Keren nih, kota sehat banget menurut gue. Emang miskin, bukan sehat. Iya, tapi nggak benar sih. Tapi sepedanya juga biasa. Sepedanya biasa banget dia. Di sini kan orang pada gaya sepedanya keren-keren. Di sana mah biasa, karena mereka kembali lagi itu sebagai fungsi mereka, alat transportasi gitu. Iya, itu juga yang jadi akhirnya ngebuka pikiran saya, bedanya gaya hidup anak-anak muda di sini dan di sana mungkin ya. Kalau di sana tuh kayak punya mobil itu bukan jadi keinginan tapi kebutuhan. Lu butuh keluar negeri, butuh keluar kota yang naik mobil, ya lu harus punya mobil. Kalau lu nggak butuh kemana-mana, ya pakai sepeda aja. 8 juta tuh udah seumur hidup pajaknya. Sementara mobil
Eropa di sana cuman ratusan juta tapi pajak per tahunnya gede banget. Mahal itu. Parkirnya mahal. Itu dia, makanya orang dipersulit punya mobil sehingga mereka tuh nggak macet gitu. Iya, jadi kalau yang punya sepeda tuh ya memang dia kebutuhannya cuma sepeda doang. Orang transportasi kemana-mana lebih enak kok. Nggak ribet gitu. Nah kalau yang materi saya tuh cuma satu doang, yaitu di Belanda, tempat yang layak untuk semua makhluk hidup. Makanya kalau di sana tuh jangan kaget kalau misalnya anjing-anjing tuh udah pada kayak temen gitu. Beda sama Indonesia. Di Indonesia kan teman-teman kayak anjing ya. Lucu gitu doang.